Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, sebelumnya Waalaikumsalam, Pak. saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman, adik-adik semua yang sudah hadir di pembelajaran kita hari ini, yaitu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Dan kita akan presentasi ya, kelompok 4. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Teman-teman, sebelum kita memulai Zoom keuangan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Pak Lutfi. Oke, terima kasih ya Develin. Ya, ini kan masih 30, berarti 29. Saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang namanya saya panggil silahkan untuk ini ya, untuk merespon, mengucapkan hadir dan juga on kamera ya, supaya terekam di sini. Di sini yang pertama yaitu Adinda Rafilia Ariesta. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ahmad Saputra. Ahmad Saputra gak ada. Ini Ahmad Saputra jarang banget hadir ya. Itu tolong diingatkan ya, karena dia kan teman-teman kalian, supaya nanti bisa lulus, bisa naik kelas. Lanjut ke tadi Anindita Mega Putri hadir gak? Hadir, Pak. Hadir. Anissa Musnasyifa. Anissa hadir gak? Anissa belum ada ya. Anjeli. Hadir, Pak. Citra Dewi. Citra Dewi hadir gak? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Develin. Hadir, Pak. Desi Hana. Di chat ya. Dina Unaisia. Hadir, Pak. Dini Nurbayani. Edelweiss hadir nggak? Edelweiss juga sama ya. Itu banyak alfanya. Oke. Tugas-tugas juga ya harus diingatkan ini. Lanjut ke Eliza Oktavianti. Eliza sakit, Pak. Oke, Eliza sakit ya. Enis Korea. Hadir, Pak. Oke. Erlina Anggraeni. Hadir, Pak. Oke. Valentino. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Fasia. Hadir, Pak. Hanifatun Nurhasana. Hadir, Pak. Intan Mutiara. Ini Intan Mutiara tadi izin apa ke toilet ya. Intan Putrianingsih.
Hadir, Pak. Iren Garcia. Hadir, Pak. Lisa Putri Ramadhani. Lisa gak ada. Ya, Lisa juga sama ya, jarang hadir. Mai Agustin. Hadir, Pak. Mikael Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky ada? Enggak ada juga ya, belum hadir ya. Muhammad Rifki Al-Akbar. Enggak ada. Nurdian Utami. Hadir, Pak. Putri Wulandari. Hadir, Pak. Revi Misandra Sabrina. Revi belum ada. Riri Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Terus Sabrina Ismalia. Hadir, Pak. Sela Aprilia. Hadir, Pak. Siti Agrianingsih. Hadir, Pak. Fani Veronica. Hadir, Pak. Yeni. Hadir, Pak. Zakia Syahwani. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Sebentar. Jadi tadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 yang belum hadir. Tolong diingatkan ya ketua kelas dan juga ketua kelompok atau wakil kelompoknya masing-masing supaya menghubungi mereka yang belum hadir. Tadi ada Ahmad Saputra, Anissa Munasyifa, Adil Faiz. Masuk, Pak. Masuk ya? Iya. Oke. Terus tadi di sini yang belum itu Eliza sakit, Intan Mutiara tadi toilet ya. Lisa, lalu ada yang belum itu Muhammad Rizky, Muhammad Rifki Al-Akbar, dan juga Revi Misandra. Ada yang belum saya panggil namanya? Sudah semua ya? Oke. Oke, sebelum ke materi, mungkin saya ingin menginformasikan gitu ya. Kalau di 610 sekolah di DKI itu sudah pertemuan tatap muka ya. Pertemuan tatap muka secara terbatas. Dan juga pastinya ya nanti teman-teman di sini akan melaksanakan juga gitu. Meskipun memang di daerah Pademangan itu zonanya itu masih ini ya, agak rawan. Tapi nanti bakal ada gitu ya, pertemuan tatap mukanya. Jadi tolong dipersiapkan ya, dan juga teman-teman di sini dibiasakan gitu untuk bangun pagi-pagi, sudah mandi, terus sudah sarapan juga bagusnya, supaya nanti nggak lemes gitu kalau udah sekolahnya secara langsung. Kalau biasanya itu ya, kalau misalnya belum sarapan itu bahkan suka ada yang pingsan gitu di kelas. Oke, seperti itu. Terus saya juga ingin ini dulu ya, mereview materi sebelumnya atau
mengingatkan ya. Di materi sebelumnya itu ada yang tahu, ada yang masih ingat kita belajar apa aja? Ini saya yang off cam saya tunjuk nih. Yang off cam mana nih? Di sini yang off cam. Dini Nurbayani. Ada Dini? Kenapa, Pak? Ya, pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa Dini? Lupa. Loh, nggak ada yang ingat sama sekali ini materi sebelumnya. Anindita, KD 3.4 dan KD 44. ya tentang apa tuh? Bentar, Pak. Tentang penerimaan anggaran dana kas kecil dan penerimaan anggaran. Ya, betul ya. Kita belajar terkait penerimaan anggaran. Lalu di latihan sebelumnya kita belajar apa? Saya pengen nanya nih ke Anjeli. Terakhir kita ngapain latihannya? Bikin itu Pak, tugas nota sama kwitansi. Yang sama kwitansi ya. Anjeli ngerjain Iya. nggak? Ngerjain Pak. Oke. Yang presentasi udah ngerjain semua belum? Saya sudah ingatkan ya, yang presentasi itu wajib sudah mengerjakan semua tugas. Kalau enggak dapat nilai presentasinya. Oke, saya lihat sebagian besar sudah ya. Oke, terima kasih ya tadi yang sudah jawab, Anindita dan juga Anjeli. Pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai penerimaan anggaran dan juga di hari ini akan ada presentasi dari teman-teman kalian yaitu mengenai penggunaan anggaran. Sudah diterima anggarannya lalu pasti digunakan ya, dan macam-macam gitu digunakannya. Dan juga di sini tujuan pembelajaran ya, di materi hari ini yaitu peserta didik atau siswa dapat menjelaskan, memahami pengertian, maksud, tujuan, macam-macam prosedur penggunaan anggaran, dan juga melakukan identifikasi, menyiapkan kelengkapan, melaksanakan prosedur, dan juga membuat penggunaan anggaran. Lalu ada juga ya materi tambahan dari dana kas kecil, yaitu selisih dana kas kecil dan juga pemeriksaan fisik kas kecil. Oke, apakah sudah siap kelompok 4 untuk memulai presentasinya? Gimana? Sudah, Pak, sebentar. Oke, silahkan mulai share screen ya. Oh iya, jangan lupa isi presensi ya, teman-teman. Yang belum, linknya seperti biasa.
Ya, saya akan mulai presentasi kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan KD 3.5, yaitu menerapkan penggunaan anggaran, dan KD 4.5 melaksanakan penggunaan anggaran, serta materi penambahan ABC. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nindita Mega Putri. Saya Dewi Lara. Saya Michael Rizky. Saya Sabrina Ismalia. Saya Yeni. Saya Zake Syawani Hovifah. Sebentar, ini Muhammad Rizky gak ada ya? Iya Pak, dia nggak ada, udah diituin, udah di bel, tapi nggak tahu kemana. Oke, lanjut ya. Baik, pertama bisa dimulai dari Rizky. Ya, pada presentasi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.5 tentang menerapkan penggunaan anggaran. Penggunaan yang dimaksudkan di sini menyangkut masalah perencanaan anggaran belanja rutin, sebagaimana yang disampaikan oleh H. Wijaya dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah. Otonomi pada tahun 2002 atau 15 apa yang digariskan dalam penetapan penggunaan anggaran rutin sebagai berikut. 1. Suatu rencana yang sudah disahkan. 2. Rencana bagian daripada rencana keseluruhan yang berupa anggaran. 3. Kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah. Dengan fungsinya yang demikian itu, maka rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang disusun berdasarkan perjalanan masa lalu dan masa kini. Penyusunannya yang sistematis haruslah dilakukan atas dasar klasifikasi anggaran yang digunakan. Empat titik lima. Melaksanakan penggunaan anggaran. 1. Anggaran penjualan. Segala rencana penjualan selama periode anggaran dan dinyatakan dengan satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Kedua, anggaran produksi. Segala rencana unit yang akan diproduksi selama periode anggaran. 3. Anggaran bahan baku. Segala macam taksiran mengenai bahan baku yang diperlukan di dalam proses produksi. 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Suatu taksiran tentang biaya tenaga kerja selama beberapa periode anggaran. Nomor 5, anggaran overhead pabrik. Yang dimaksud anggaran overhead pabrik, biaya overhead pabrik selama beberapa periode anggaran. Yang keenam, anggaran persediaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Yang ketujuh, anggaran biaya produksi, biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi yang umum. Dan yang ke-8, anggaran program. Anggaran program adalah operasi yang berdasar segala program untuk perusahaan. Sembilan, anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran operasi yang disusun berdasarkan kepada pusat tanggung jawab. 10. Anggaran pengeluaran modal yaitu anggaran perencanaan perubahan aktiva tetap suatu perusahaan. 11. Anggaran kas yaitu sumber dan penggunaan kas di dalam periode tertentu. 12. Anggaran rugi laba adalah laba rugi yang didapat perusahaan selama periode yang ditentukan. (13) Yaitu anggaran neraca, yaitu suatu rencana tentang posisi keuangan seperti aktiva, modal, dan juga utang perusahaan dari awal akhir periode. 14. Anggaran perubahan posisi keuangan. Perubahan aktiva, utang, dan modal perusahaan selama ditetapkan.
Ya, materi A ada selisih kas kecil. Selisih dana kas kecil terjadinya perbedaan catatan dana kas kecil dengan kebenarnya. Kenapa hal ini dapat terjadi? Ini dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, yaitu satu, jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan atau lebih kecil daripada jumlah. Kedua, kehilangan atau keliruan transaksi. Yang ketiga, adanya palsu. Yang keempat, kesalahan pencatatan dan lain sebagainya. Nah, pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih kas kurang kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas lebih itu sebagai pendapatan di luar usaha, selisih kas kurang sebagai beban di luar usaha. Jika tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, maka pencatatan selisih kas kecil dilakukan sebagai berikut. Selisih kas dicatat dalam jurnal, yaitu mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun selisih kas kecil. Contohnya, terdapat saldo kas kecil Rp650.000, tetapi jumlah kas kecil secara fisik Rp1.950.000. Berarti ada selisih kas lebih sebesar 100. Kas kecil debit Rp300.000, selisih kas kecil kredit Rp300.000. Karena lebih besar daripada catatan, maka pada catatan harus ditambah lagi kas kecil sejumlah selisihnya dan menambah selisih kas sebesar selisih tersebut, yaitu Rp300.000. Rizky bisa dibaca. Selisih kas kurang dicatat dalam jurnal, yaitu mendebit akun selisih kas kecil dan mengkredit akun kas kecil. Contoh, terdapat saldo kas kecil bernilai Rp1.950.000, tetapi jumlah kas kecil secara fisik bernilai Rp1.650.000. Berarti ada selisih kas kurang sebesar Rp300.000. Agar catatan kas kecil sama dengan fisik kas, maka harus dicatat jurnal seperti berikut ini. Selisih kas kecil, debit Rp300.000, kas kecil kredit bernilai Rp300.000. Contoh tambahan, terdapat saldo rekening kas kecil Rp1.470.000, tetapi berdasarkan perhitungan fisik berjumlah Rp1.750.000. Setelah dilakukan ternyata besar pada tanggal 15 Agustus 2010 rupiah. Hanya dicatat Rp70.000 dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi sebagai berikut. Kas kredit ya, Rp80.000. B. Pemeriksaan fisik kas kecil. Pemeriksaan fisik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kas kecil atas semua pengeluaran dana kas kecil yang terjadi selama satu periode. Pemeriksaan dilakukan setiap akhir periode. Melakukan pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil atau petty cash voucher. Perhitungan saldo kas kecil ini dilakukan dengan cara 1. Memeriksa saldo kas kecil melalui catatan pembukuan yang ada. Misalnya saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran kas kecil. Yang kedua, memeriksa saldo kas kecil secara fisik, yaitu menghitung semua uang yang ada dalam kas kecil. Tujuan dari pemeriksaan saldo kas kecil tidak jauh berbeda dengan tujuan pemeriksaan kas ataupun setara kas lainnya, yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas kecil yang ada di neraca betul
memastikan apakah jumlah uang saldo kas kecil sesuai dengan catatan pembukuannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban semua pengeluaran dana oleh kasir kas kecil untuk menelusuri penyelewengan yang mungkin terjadi mengingat kas kecil bersifat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikan. Untuk memeriksa internal kontrol perusahaan atas transaksi yang berhubungan dengan kas kecil, apakah sudah baik atau perlu perbaikan. 2. Untuk memeriksa adanya batasan yang mungkin ada dalam penggunaan dana kas kecil. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penyajian kas kecil pada laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Saldo kas kecil menurut pembukuan menunjukkan jumlah yang sama dengan saldo kas kecil menurut perhitungan fisiknya. Maka setelah itu, kegiatan pemeriksaan saldo kas kecil dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas kecil. Jika dana kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada menurut catatan pembukuan disebut dengan selisih kas kecil lebih atau yang sering disebut dengan petty cash overage. Sebaliknya, jika dana kas kecil menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada menurut catatan pembukuan disebut dengan selisih kas kecil kurang atau yang sering disebut dengan petty cash shortage. Yang perlu digarisbawahi, perlakuan selisih kas kecil dicatat setelah dilakukan penelitian dengan saksama pada fisik uang kas kecil maupun pada catatan pembukuannya. Dan selisih kas kecil lebih dianggap sebagai pendapatan, sedangkan selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas kecil lebih diakui sebagai pendapatan di luar usaha, sedangkan selisih kas kecil kurang diakui sebagai beban di luar usaha. Oke, lanjut saja ya ke diskusi. Silahkan kelompok 1, 2, 3, dan juga 5 untuk bertanya ya. Minimal satu pertanyaan setiap kelompoknya. Dan setiap individu di kelompok 4 harus menjawab ya. Ada yang menjawab atau menambahkan. Oke, baru satu pertanyaan ya, itu udah di chat. Kelompok 1, 3, dan juga 5 silahkan ya.
Dua penanya lagi ya, kelompok 1 dan juga kelompok 5. Ayo kelompok 1, kelompok 5. Ada siapa aja nih? Kelompok 1. Revi, Valentino, Mai Agustin, Lisa. Kelompok 5 ada Fani, Hanifatun, Erlina, Intan, Putri, Dini Nurbayani, Putri Wulandari, dan juga Riri Rahmawati. Disegerakan ya materinya, soalnya sudah dikirim ya dari semalam, supaya meminimalisir kita penggunaan kuota yang terlalu banyak. Kelompok 5 sudah, Erlina. Tinggal kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan, yang di sini ada siapa aja? Hadir gak Revi? Ada Revi, Valentino, Mai, Lisa. Minggu lalu kelompok 1 siapa ya? Revi. Ayo kelompok 1 bertanya ya. Valentino, ayo Valentino. Kelompok lainnya juga boleh ya kalau ada yang mau tambahan bertanya, karena minimal 1 ya, 1 pertanyaan.
Ayo tinggal kelompok 1. Lisa bertanya ya Lisa. Kalau enggak Revi ada kan? Revi, Valentino. Ini tambahan ada kelompok 5, Hanifat. Ini kemana nih Lisa? Halo Lisa, Lisa ada gak Lisa? Ini saya panggil Ganyot, saya anggap gak hadir ya. Lisa, Valentino, Revi. Ini saya panggil-panggil gak muncul tadi. Saya, Pak. Oke, udah semua ya. Perwakilan kelompok itu Revi bertanya. Silakan ya kelompok 4 untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Waktunya sampai jam 8 ya. Jam 8 sudah ada jawabannya. Berarti total ada berapa pertanyaan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 pertanyaan. Dari kelompok 2 dan juga 5 itu ada 2 penanya. Dampak positif. Oke, sambil nunggu dari jawaban kelompok 4, saya ingin mengevaluasi ya, terlebih dahulu dari segi pemaparannya tadi. Sebenarnya saya ingin mengapresiasi ya, dari kelompok 4 sudah mengumpulkan presentasi ya, PPT-nya sudah tepat waktu. Lalu tadi sudah memaparkan juga cukup baik ya. Hanya saja masih sebagian besar masih textbook ya. Betul-betul membaca gitu, bukan menjelaskan. Dari segi PowerPoint mungkin untuk selanjutnya lebih dikurang-kurangi ya kalau terlalu banyak ininya teksnya. Biasanya itu maksimal itu cuma 7 baris teman-teman, 7 baris dari PPT. Karena kan kalau kelas secara langsung itu kan di proyektor ya. Biasanya kalau terlalu banyak kutipannya, nanti yang di belakang-belakang itu nggak kelihatan, nggak bisa baca teksnya. Jadi biasanya maksimal 7 baris saja. Oke. Lalu tadi disayangkan ya nggak ada Muhammad Rizky. Ini teman-teman di sini tuh kelompok dilatih juga ya buat kerjasamanya supaya bisa kerjain bareng-bareng, lalu bisa juga presentasi bareng-bareng gitu. Karena namanya juga nilai kelompok, nilainya sama rata ya kalau kelompok.
Kecuali di diskusi, kalau diskusi itu siapa aja yang menjawab, bertanya itu dapat poin tambahan. Oke, tadi kita dijelaskan ya oleh kelompok 4 mengenai penggunaan anggaran. Oke, tentunya ya di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai penerimaan anggaran, jadi anggaran itu sudah diterima gitu ya. Kalau Bu Ros menjelaskan pertemuan sebelumnya secara Zoom meeting itu biasanya dalam dana kas kecil itu keterangannya yaitu pembentukan dana kas kecil. Nah, itu sudah masuk ke penerimaan anggaran. Nah, tinggal digunakan. Misalkan kita sudah dapat anggarannya 5 juta atau 3 juta. Nah, itu tinggal digunakan ya anggarannya, dimaksimalkan. Misalkan teman-teman di sini contoh kecilnya teman-teman dapat beasiswa atau dapat beasiswa bantuan KJP, KIP. Nah, itu kan sudah ada anggarannya. Anggarannya misalkan per berapa? Per 3 bulan atau per bulannya dapatnya 300 sampai 400 kalau nggak salah. Nah, misalkan di situ ya udah harus dimanfaatkan, karena kalau misalnya teman-teman nggak digunakan dengan maksimal atau tidak tepat sasaran, otomatis nggak bisa dilanjutkan. Misalkan ternyata nggak dipakai-pakai nih, otomatis dianggapnya tuh nggak butuh dan lebih baik dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan dananya tersebut. Nah, lalu di penggunaan ini tadi sudah banyak ya macam-macamnya, ada anggaran penjualan. Kalau anggaran penjualan itu sama saja seperti yang pertama-tama tuh kita belajar mengenai anggaran pendapatan. Nah, itu kan anggaran pendapatan itu dari anggaran penjualan. Dari penjualan kita dapat pendapatan ya teman-teman. Kita dapat penghasilan. Jadi misalkan kita ngejual suatu produk, nah di situ pasti ada margin ya. Margin itu keuntungan dari yang sudah dikurangi oleh HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, itu nanti ada profitnya, ada keuntungannya. Oke, lalu selanjutnya di dana kas kecil, itu biasanya suka ada selisih ya teman-teman. Selisih itu biasanya seringkali ya yang mengelola dana kas kecil, baik itu sekretaris, baik itu bagian keuangan atau kasir, suka salah ketik teman-teman atau salah tulis. Misalkan 1.350.000 ditulisnya itu 1.530.000. Jadi kebalik ya, 3 sama 5-nya. Nah, itu pasti ada selisih ya. Selisih itu ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau selisih kurang, otomatis uang yang dipegang itu kurang dan dana kas kecil yang ditulis itu terlalu lebih. Jadi uangnya itu kurang ya, uangnya kurang dari pencatatan. Berarti selisih kas kecil itu kurang ya, selisihnya kurang. Berarti kita rugi tadi kan sudah jelaskan. Nah, kalau selisih lebih itu biasanya uangnya kelebihan. Misalkan ternyata nyatetnya itu terlalu kecil padahal ada yang lebih banyaknya. Misalkan kita nyatet 1.350.000, nyatanya setelah dihitung ya sebenarnya itu 1.530.000. Nah, berarti itu ada kelebihan dana. Nah, tadi ada juga pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu untuk memastikan ya teman-teman. Nah, nanti kita akan ada latihan juga ya, latihan misalkan dana kas kecilnya itu dari yang uang pecahan logam sama juga uang pecahan dari kertas ya. Kalau kertas kan ada yang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan juga 100.000. Kalau logam juga ada ya, ada yang 500.000, ada 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah, 1.000 rupiah yang logam. Nah, nanti kita akan latihan juga ya mengenai hal itu. Nanti misalkan saya minta 1 juta itu udah dipecah-pecahin ya, udah dipecahkan dengan uang logam dan juga uang kertas. Jadi tujuannya tadi ya, tujuannya untuk memastikan kembali apakah benar gitu ya, dana yang kita kelola ini sesuai gitu ya dengan jumlah yang ada di berangkas ataupun di cash box. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah 7.59. Apakah kelompok 4 sudah
Ada jawabannya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, silakan ya untuk menjawab. Yang pertama, saya Anindita dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan Fasya dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari pemeriksaan fisik kas kecil? Jawabannya adalah untuk menentukan berapa jumlah uang yang ada di tangan kasir, apakah sesuai dengan saldo yang tercatat dalam pembukuan atau tidak. Terus hal ini, pemeriksaan fisik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kas kecil atas semua pengeluaran dana kas kecil yang terjadi selama satu periode. Intinya untuk menentukan jumlah uang yang ada di kasir. Apakah sama atau tidak? Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, jadi kurang lebih betul ya. Menentukan juga memastikan. Jadi uang itu betul-betul ada. Nanti ada tulisannya juga, misalkan logamnya ada berapa, yang kertas ada berapa. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya Michael Rizky akan menjawab pertanyaan dari Revi Misandra kelompok 1. Yaitu pertanyaan, apakah dampak positif bagi perusahaan yang menerapkan kas kecil? Jawabannya adalah untuk mempermudah akuntan perusahaan dalam pencatatan keuangan. Bisa juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan perusahaan dan dana darurat bagi perusahaan dan pembayaran relatif praktis dalam sebuah transaksi. Adanya anggaran untuk keperluan harian ya, itu saya, Pak. Baik, terima kasih. Sudah ya? Oke, tadi kurang lebih betul ya. Jadi adanya penggunaan anggaran itu lebih sistematis, lebih teratur ya teman-teman. Kalau sudah ada anggaran otomatis ada tanggung jawabnya juga, misalkan harus sesuai dengan yang dianggarkan. Dan penggunaannya juga sesuai dengan apa yang diterima. Lanjut ya. Saya Sabrina Ismalia akan menjawab pertanyaan dari Nordian Utami dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak terjadinya jika selisih dana kas tidak teratasi? Jawabannya adalah dapat menciptakan kebiasaan pemalsuan nominal. Maksudnya adalah di mana perbedaan nominal yang kecil atau besar ini akan mengakibatkan ketidakdisiplinan laporan keuangan secara benar dan menimbulkan kondisi keuangan perusahaan tidak berkembang. Terus juga dapat pemilik bisnis tidak mengetahui kondisi, juga bisa mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat diketahui secara real oleh pemilik bisnis, yaitu beberapa besar laba atau kerugian yang diterima. Sehingga adanya tujuan laporan keuangan secara real inilah akan membantu bagian manajemen untuk memutuskan strategi keuangan. Tetapi apabila data yang dilaporkan secara tidak dengan koordinasi, maka hal ini akan merugikan serta akan membahayakan perusahaan. Udah Sabrina. Udah Pak, itu Pak jawabannya Pak. Ya. Nah, Diana udah paham belum? Udah Pak, terima kasih. Oke, tadi sudah betul ya. Jadi dampaknya itu pasti rugi banget ya. Kalau misalnya selisihnya kurang, ya otomatis dananya itu nggak sesuai sama yang dicatat. Terus kalau selisihnya itu lebih, berarti nggak ada kejujuran juga dari pemegang dana kas kecilnya. Misalkan lebih nih, atau dia malah ditaruhnya malah dianggapnya sebagai uang pribadi gitu. Padahal itu uang perusahaan. Nah, berarti itu nggak jujur ya teman-teman. Jadi harus ada pencatatannya dan juga
disebutkan nominalnya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, dan diperiksa lagi oleh pengelola dana kas kecilnya. Lanjut ya. Saya Yeni. Saya akan menjawab pertanyaan. Ini atau Citra dulu nih? Yeni dulu aja. Oke, saya Yeni, saya akan menjawab pertanyaan dari Devlin, yaitu siapakah yang biasanya bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kas kecil. Yang biasa melakukan pemeriksaan fisik kas kecil itu dinamakan audit. Dan audit ini terdapat dua lingkup, yaitu ada audit eksternal dan audit internal. Audit internal adalah audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan melingkupi semua elemen perusahaan termasuk akuntansi dan manajemen. Dalam audit akuntansi meliputi pos-pos yang berkaitan dengan proses akuntansi dan laporan keuangan. Tidak ketinggalan juga pemeriksaan saldo kas kecil. Dan tujuan dari audit ini untuk melaksanakan fungsi pengendalian pemeriksaan saldo kas kecil, juga menerapkan fungsi pengendalian internal perusahaan. Dalam pemeriksaan ini terdapat prosedur tertentu untuk mendapatkan standar validitas dan kelayakan serta kesesuaian dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Pemeriksaan saldo kas kecil melalui catatan pembukuan yang secara umum, yaitu dengan pemeriksaan saldo kas kecil secara fisik dilakukan dengan menghitung fisik uang tunai yang ada pada kasir kas kecil. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan diawasi oleh akuntan internal dan akuntan publik. Jika perusahaan menggunakan jasa akuntan publik. Perhitungan uang kas kecil secara fisik dapat dibuat dengan struktur yang dalam berita acara pemeriksaan kas kecil. Jadi, yang memeriksa rutin kas kecil ini secara fisik yaitu audit. Sudah, Pak. Gimana, Devlin? Sudah cukup, Pak. Makasih. Oke, tadi kalau dari saya mungkin itu yang skalanya itu skala perusahaan yang sudah besar ya. Tapi dilihat lagi dari skala perusahaannya, apakah perusahaannya sudah cuma kecil aja gitu ya, atau sudah besar atau menengah. Karena kalau perusahaannya itu kecil atau hanya sebatas toko atau yang belum berkembang, itu pasti auditnya cuma internalnya aja. Atau bahkan langsung sekretaris ataupun bendahara atau bahkan kasir ya. Jadi dikembalikan lagi gitu dari perusahaannya itu lingkupnya sebesar apa gitu. Nah, kalau besar yang sudah publik ya, misalkan Indofood ataupun Astra, itu biasanya lebih tersusun, tersistematis, sudah ada audit internal maupun eksternal. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Saya Zaskia Syawani Ohifah akan menjawab pertanyaan dari Erlina Anggreni, kelompok 5. Apa tujuan dari melaksanakan penggunaan anggaran? Yaitu 1. Untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan suatu metode atau cara yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk memfasilitasi alat pengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok dan memberikan suatu informasi yang mendasari perlu tidaknya melakukan tindakan koreksi. Sudah, Pak.
Tanyakan ya ke Erlinanya gimana tuh. Gimana Erlina? Jadi sudah benar ya. Kalau sudah diterima anggarannya ya digunakan teman-teman. Jangan disia-siakan gitu. Pasti kan kalau misalnya udah dapat dana nih, ya dananya dimanfaatkan ya sebaik-baiknya dan sesuaikan dengan anggaran tersebut. Kalau misalnya hanya 1 juta, ya otomatis kita harus kelola sebaik mungkin supaya tidak kurang ataupun tidak kelebihan. Oke, lanjut ya. Yang belum siapa aja nih? Hanifatun Citra. yang belum ya. Yang belum kejawab. Ya, saya akan tanya Nuna Hanifatun. Ya, itu soalnya sebutkan contoh dari anggaran program. Nah, contoh program dari fungsi alokasi. Nah, sebelumnya fungsi alokasi itu anggaran untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan aktivitas perekonomian. Nah, contoh dari program ini yaitu membangun infrastruktur yang dilakukan di suatu daerah. Bagaimana Hanifatun, apakah sudah puas? Gimana Hanifatun? Jelas belum? Iya, sudah jelas, Pak. Oke, tadi anggaran program ya. Terima kasih. Ya, kalau biasanya ya, program itu banyak ya teman-teman. Ada program itu family gathering atau riset, itu salah satu jadi contoh program ya. Family gathering tujuannya otomatis untuk membangun keharmonisan ya di perusahaan. Biasanya ya kalau pemegang perusahaan itu care ya ke karyawan-karyawannya, biasanya sering gitu melaksanakan family gathering. Ada yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Biasanya ada yang jalan-jalan gitu, atau kumpul-kumpul gitu. Ada juga yang program itu riset atau pengembangan. Misalkan ingin mengembangkan produk nih, harus ada riset dulu ke pelanggan-pelanggan yang sudah menggunakan. Nah, itu harus ada anggarannya juga karena yang di riset itu harus dibayar, teman-teman. Oke. Berarti sudah semuanya pertanyaannya udah dijawab. Ini Muhammad Rizky sampai sekarang belum ada ya. Berarti nilainya 0 Muhammad Rizky. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4 sudah memaparkan dengan baik dan juga sudah menjawab semua pertanyaan ya tadi. Jadi harapannya untuk kedepannya presentasi terakhir ya dari kelompok 5 itu semua anggota kelompoknya sudah hadir, sudah siap PowerPoint-nya, terus nggak ada kekeliruan lagi. Semalam juga saya sudah cek ya, ternyata ada kekurangan dan langsung diperbaiki ya, sudah bagus. Dan juga untuk selanjutnya setiap yang presentasi sudah mengerjakan tugas dan juga ulangan harian. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian di materi kelompok 3 ayat 3.4. Jadi dipelajari aja gitu yang sudah ada di PowerPoint ataupun di diskusi presentasi sebelumnya. Dan seperti biasa ya, soalnya 5 esai. Mau beranak atau enggak nih soalnya? Ada yang ngangguk berarti mau ya? Jangan dong, Pak. Jangan, Pak. Seperti biasa ya, tulis tangan. Jadi jangan pakai Word. Ada yang pakai Word lagi, saya nggak nilai kalau nggak yang pakai Word. Tujuannya tulis tangan karena supaya mengecek ya itu kebenaran hasil tulisan sendiri, bukan copy paste kan.
Meskipun saya nggak bisa pungkiri gitu, pasti teman-teman ada yang kerjasama, ada yang saling tukeran jawaban. Yang penting ya teman-teman dikerjakan gitu, ada usahanya. Oke. Sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana? Ada nggak teman-teman? Ini saya coba di sini gimana ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lagi kita apresiasi ya, tepuk tangan nih ke kelompok 4 ya, sudah presentasi dengan baik. Dan juga nanti di pertemuan selanjutnya kita ulangan harian di materi keempat, lalu di pertemuan berikutnya lagi ada resume materi seperti biasa ya, tulis tangan. Oke, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan on kamera ya semuanya. Oke, kalau gini-gini kayak di apa namanya ya? Di auditorium kalau di kampus. Nah, duduknya kayak begini teman-teman. Jadi ada panggung ya depannya kita nonton. Saya hitung ya sebentar. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, tahan ya. Oke, ganti gaya ya. Boleh. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Kalau saya nggak bisa gaya ya karena ini screenshot pakai 2 tangan. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan selalu semangat ya untuk belajar menuntut ilmu ya di kelas 11 karena sebentar lagi kalian akan ada yang PKL, bakal ada yang naik kelas sebentar lagi gitu. Dan juga jaga kesehatan gitu ya, pakai masker, jaga jarak, gitu. Jangan kumpul-kumpul dulu lah sebelum membaik gitu ya kondisi dari COVID-19. Oke, saya akhiri ya. Oh ya, doa dulu deh, ditutup oleh doa ketua kelas. Sekarang kita kan udah kelar Zoom keuangan pada hari ini, jadi ada baiknya kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.